Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din, wa allimna ta'wil. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama syukur kepada Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa bertatap muka, masih bisa bersilaturahmi pada hari ini. Tak lupa salawat teriring salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada panutan kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian bagaimana puasanya? Apakah sudah sudah ada yang bolong-bolong atau masih ada yang setengah hari? Masya Allah ya. Tapi Pak Nur yakin anak-anak SD Abu Seno adalah anak-anak yang kuat-kuat, yang mampu menyelesaikan puasanya dari hari pertama sampai nanti hari terakhir bulan suci Ramadan ya. Anak-anak Abu Seno, anak-anak yang akan melaksanakan ibadah puasa full 1 bulan tanpa ada yang bolong-bolong ya. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, pada hari ini Pak Anwar akan memberikan akan sharing kultum ya, atau sharing sedikit pengetahuan terkait dengan bulan suci Ramadan ya. Karena bulan suci Ramadan itu adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam agama Islam ya. Kenapa sangat dimuliakan? Karena di bulan suci Ramadan itu terdapat satu perintah yang wajib kita laksanakan. Tiada lain tiada bukan yakni melaksanakan ibadah puasa gitu ya. Mungkin anak-anak sudah terbiasa ya dengan puasa saum. Kan puasa saum ya. Dengan puasa sunnah ya. Mungkin ada yang Senin Kamis, ada yang Ayamul Bid misalkan, atau mungkin ada yang puasa Daud. Wah, Masya Allah ya. Nah itu puasa sunnah, puasa yang dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Tapi di bulan suci Ramadan, puasanya itu wajib dilaksanakan. Ya, wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, karena hukumnya wajib, jika misalkan kita tidak melaksanakan, kita akan mendapat dosa. Itu ya. Jadi mari sama-sama kita jaga puasa kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita ada bolong-bolongnya. Gitu ya. Oke, baik anak-anak. Karena ini kuliah 7 menit ya, bukan kuliah 70 menit. Jadi Pak Anwar akan persingkat. Hari ini kita akan membahas tentang Ramadan bulan Al-Quran. Ya, betul. Ramadan bulan Al-Quran. Nah, Pak Anwar, kenapa sih kalau bulan suci Ramadan itu kita selalu diinstruksikan atau selalu dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran, gitu ya? Di bulan suci Ramadan itu karena dia termasuk bulan yang istimewa, ya. Selain ibadah puasa, namun ada keistimewaan yang lain. Apakah itu? Yang pertama, di bulan suci Ramadan itu ada satu hari yang dimana harinya itu salah satu hari yang sangat spesial. Coba anak-anak tahu nggak satu hari itu ada apa? Gak tahu kan? Gak tahu kan? Oke, Pak Anu kasih tahu, tenang ya. Jadi di bulan suci Ramadan itu ada satu hari yang dimana hari itu sangat spesial. Pada tanggal 17 atau pada Ramadan hari ke-17-nya. Kenapa spesial? Karena pada hari itu hari pertama kali turunnya Al-Quran dari langit ke bumi, atau dari Allah
ke Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Itu pertama kali di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan itu sangatlah spesial dan sangat erat kaitannya dengan Al-Qur'an, ya. Karena di sanalah pertama kali turunnya Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak, di bulan suci Ramadan itu semua amal ibadah kita atau pahala kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah apapun, baik itu yang sunnah, yang wajib, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipatan yang sangat besar. Membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, satu huruf ya, misalkan alif lam mim, alif lam dan mim. Baca satu hurufnya aja, alifnya aja, itu dapat 10 kebaikan di hari biasa. Nah, tapi di bulan suci Ramadan, satu huruf yang kita baca itu bisa berlipat-lipat kali pahalanya. Bahkan sampai 700 kali lipatan pahalanya. Wah, Masya Allah ya. 700 itu satu huruf. Satu huruf 700. Kalau misalkan kita baca 2-3 huruf atau bahkan mungkin basmalah sajalah. Membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena satu hurufnya saja bisa mendapatkan 700 kebaikan. Ya, 700 kebaikan yang akan kita dapatkan. Apalagi kalau misalkan kita baca atau hatam satu Al-Quran full. Ya, Masya Allah, pahala kita luar biasa. Pak Anwar, aku kan belum bisa baca Al-Quran. Aku kan belum lancar baca Al-Qurannya, masih terbata-bata. Aku kan baca Umi di sekolah. Terus aku gimana baca Al-Qurannya, kan aku nggak bisa. Tidak apa-apa, ya. Karena Umi itu dari jilid 1 sampai jilid 6 itu semuanya ayat-ayat Al-Quran. Tetap akan diberikan pahala sama dengan membaca Al-Quran, ya. Jadi jangan putus harapan, ya. Jangan berkecil hati, ya. Sama-sama saja, ya. Dan perlu anak-anak ketahui ya bahwa orang yang membaca Al-Quran itu ada 2 tipe. Yang pertama ada yang lancar, yang kedua ada yang belum lancar atau yang masih terbata-bata. Tapi dua-duanya mendapatkan pahala yang spesial dari Allah. Untuk orang yang lancar baca Al-Qurannya, itu akan disandingkan atau akan bersama dengan malaikat-malaikat Allah yang mulia. Wah, Masya Allah ya. Siapa di sini yang mau bersanding dengan malaikat-malaikat Allah yang mulia? Pasti semuanya mau ya. Tapi untuk orang yang belum lancar baca Al-Qur'annya atau masih terbata-bata, dia dapat dua pahala. Ya, 2 pahala atau 2 kebaikan. Pahala yang pertama, dia akan dapat pahala membaca Al-Qur'annya. Ya, walaupun terbata-bata, akan dapat pahala baca Al-Qur'annya. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan pahala keinginannya untuk terus belajar, keinginannya untuk membaca Al-Qur'an, niatnya itu akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berkecil hati, walaupun kita baca Al-Qur'annya masih terbata-bata, belum lancar, gak apa-apa, baca aja, ya. Nanti insya Allah akan dapat pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, intinya silakan anak maksimalkan untuk membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, ya. Terus semangat baca Al-Qur'annya di rumah, ya, dan jangan lupa uminya juga dibaca, ya. Baik, terakhir banget nih dari Pak Anwar. Pak Anwar ada sedikit pertanyaan. Nanti anak-anak boleh jawab. Jawabannya ditulis di kolom komentar, ya. Pertanyaannya adalah, pada hari keberapa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan? Oke, Pak Anwar ulangi pertanyaannya. Pada hari keberapa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan? Itu ya pertanyaannya ya. Oke, selamat menjawab. Terima kasih dan selamat berbuka puasa ya anak-anak ya semuanya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.